Erik ten Hag balas ucapan Louis van Gaal. Manajer anyar Manchester United, Erik ten Hag memberikan balasan terhadap komentar Louis van Gaal yang menyebut Setan Merah sebagai klub komersial. Maret lalu, Van Gaal berbicara perihal rumor yang menyebut bahwa Ten Hag yang kala itu masih melatih Ajax Amsterdam disebut sebagai kandidat terkuat untuk menukangi Manchester United. Kala itu, Van Gaal dengan tegas memberikan saran kepada Ten Hag untuk lebih memilih melatih klub sepak bola yang serius dan bukan Manchester United yang lebih mementingkan pendapatan. Kini setelah akhirnya resmi menjadi pelatih baru Manchester United, Ten Hag pun merespons saran Van Gaal. Ia menggaransi prestasi sepak bola tetap menjadi prioritas utama di bawah asuhannya. Saya telah mendengar tetapi saya menggambar garis saya sendiri. Saya yakin ini tidak akan terjadi. Saya berbicara dengan direktur tentang hal itu. Sepak bola adalah 1, 2 dan 3 di klub ini dan setiap klub hari ini komersial. Setiap klub membutuhkannya, membutuhkan pendapatan untuk berada di puncak, untuk melakukannya itu perlu tetapi sepak bola adalah 1, 2, 3 di klub ini, tegasnya. Kylian Mbappe, mimpi Real Madrid takkan pernah berakhir. Kylian Mbappe akhirnya memutuskan bertahan di PSG. Meski demikian, ia masih memendam harapan memperkuat Real Madrid suatu hari nanti. Nama Mbappe cukup sering diperbincangkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Mulanya, Mbappe berniat hengkang dan enggan menerima proposal perpanjangan kontrak dari klub berjuluk Les Parisiens tersebut. Situasinya terendus oleh Real Madrid, yang kemudian melempar proposal pembelian hingga 200 juta euro kepada PSG untuk merekrut Mbappe. Namun PSG menolak dan terus berupaya membujuk sang pemain agar mau bertahan. Mendekati akhir masa kontraknya, Mbappe semakin gencar diisukan akan bergabung dengan Real Madrid. Namun pada akhir pekan kemarin, ia memutuskan bertahan dan bakal menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat. Sudah bukan rahasia lagi kalau Mbappe sangat ingin bermain buat Real Madrid. Dan ketika ditanya soal itu oleh BBC Sport, Mbappe menegaskan bahwa impiannya bermain di Santiago Bernabeu belum berakhir. Takkan pernah berakhir, takkan pernah berakhir, kata Mbappe. Satu-satunya hal sekarang adalah saya telah menandatangani kontrak untuk 3 tahun lagi. Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di masa depan. Saya menyerah berpikir soal masa depan, saya hanya berpikir soal masa sekarang dan masa sekarang adalah saya sudah menandatangani kontrak baru untuk 3 tahun lagi di Paris Saint-Germain, lanjutnya. Gosip transfer Frenkie de Jong hanya pengalihan isu MU. Bursa transfer masih jauh, Manchester United sudah mulai dihubungkan dengan beberapa nama. Di antaranya ada kasus Frenkie de Jong yang paling mencolok. MU mulai dihubungkan dengan de Jong sejak kepastian kedatangan Erik ten Hag sebagai pelatih baru, sekitar beberapa pekan lalu. Kabarnya, Ten Hag ingin reuni dengan de Jong di Old Trafford. Ten Hag jelas sangat mengenal de Jong. Beberapa tahun lalu, Ten Hag mengembangkan Ajax Amsterdam jadi salah satu tim kejutan di Eropa dengan de Jong sebagai salah satu pilar. Kini, Ten Hag akan memulai proyek besar di MU, wajar jika dia tertarik merekrut de Jong. Memang transfer ini sulit, tapi MU diyakini punya cara. Kabarnya Ten Hag secara khusus meminta klub mencoba merekrut de Jong. Gosip transfer de Jong tampak meyakinkan. Pihak Barcelona juga sudah bicara. Xavi menegaskan dia menyukai de Jong tapi menyerahkan segalanya ke pihak klub. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang gosip de Jong ke MU tampak meragukan. Beberapa bursa transfer terakhir, MU selalu bergerak diam-diam dan berhati-hati agar gosip tidak bocor ke media. Gosip transfer de Jong jelas bertolak belakang dengan prinsip tersebut. Kabarnya sudah terlalu melebar, sulit dibuktikan kebenarannya. Karena itu, menurut Express, muncul dugaan bahwa MU sengaja memanaskan gosip transfer de Jong sebagai pengalihan isu untuk pergerakan mereka yang sebenarnya di balik layar. Transfer Paul Pogba ke Juventus bisa dihalangi Zinedine Zidane. Juventus tampak selangkah lagi mendapatkan tanda tangan gelandang Manchester United, Paul Pogba. Namun upaya klub raksasa Italia tersebut merekrutnya di musim panas ini bisa terhalangi oleh Zinedine Zidane. Seperti diketahui, kontrak Pogba bersama Manchester United akan berakhir pada bulan Juni. Beberapa kali Pogba muncul ke publik dan menyatakan ketidakpuasannya terhadap The Red Devils, seolah menegaskan keinginannya untuk hengkang. Bianconeri beberapa kali melakukan pendekatan ke pemain asal Prancis tersebut. Bahkan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, pernah berkata kalau Pogba seharusnya bergabung dengan Juventus andai pandemi COVID-19 tidak terjadi. Kesempatan untuk merekrut Pogba terbuka lebar pada musim panas ini.
Mengingat kontraknya akan segera berakhir, maka Juventus tidak perlu mengeluarkan biaya besar sebagai mahar transfer untuk Manchester United. Seperti yang telah dijelaskan, PSG juga menaruh minat kepada Pogba. Kabarnya, klub raksasa Prancis itu berniat melakukan pergantian pelatih dengan mendepak nahkoda yang sekarang, Mauricio Pochettino. Zinedine Zidane disebut-sebut sebagai kandidat terkuat pelatih PSG musim depan. Jika pergantian pelatih ini benar-benar terwujud, Pogba bisa memiliki alasan beralih dari Juventus dan berlabuh di Paris pada musim panas ini. Dalam beberapa kesempatan, Pogba sering mengungkapkan keinginannya dilatih oleh Zidane. Pernyataan itu juga yang membuatnya sering dikaitkan dengan mantan klub asuhan Zidane, Real Madrid. Seperti yang selalu saya katakan, Real Madrid adalah impian buat semua orang. Salah satu klub terbesar di dunia. Ada juga Zidane sebagai pelatih dan merupakan impian semua orang yang menyukai sepak bola, kata Pogba pada tahun 2019 lalu. Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo masuk rencana saya. Erik ten Hag lagi-lagi memberikan kepastian mengenai masa depan Cristiano Ronaldo. Ia memastikan sang penyerang bakal jadi bagian dari Manchester United di musim depan. Manchester United resmi memperkenalkan Erik ten Hag sebagai manajer baru mereka. Pelatih 52 tahun itu dikabarkan akan membuat perombakan besar di skuad Setan Merah di musim depan. Salah satu pemain yang ramai digosipkan saat ini adalah Cristiano Ronaldo. Penyerang gaek itu dirumorkan akan didepak ten Hag, karena sang manajer disebut lebih suka bekerja dengan pemain muda, namun di hadapan awak media, ten Hag membantah kabar tersebut. Ya, tentu saja saya antusias bekerja dengan Cristiano, buka ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menyebut bahwa Manchester United akan mempertahankan Ronaldo, karena ia menilai sang penyerang masih bisa berkontribusi bagi timnya. Sang manajer menilai Ronaldo masih jauh dari kata habis, sehingga musim depan ia bisa berkontribusi besar bagi MU. Apa yang bisa Ronaldo berikan bagi tim ini? Gol yang banyak tentu saja. Scholes labeli Cavani sebagai pemain yang memalukan di Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes melabeli Edinson Cavani sebagai pemain yang memalukan di Old Trafford pada musim 2021-2022 ini. Cavani sempat akan pergi dari Man United pada musim panas 2021 lalu. Akan tetapi ia dibujuk untuk terus bertahan di Old Trafford. Cavani akhirnya teken kontrak selama semusim lagi di MU. Tapi, pemain asal Uruguay itu malah jarang bermain. Musim ini Cavani bermain hanya 20 kali saja di semua ajang kompetisi, 15 diantaranya di pentas Premier League. Namun menurut Paul Scholes, Cavani tak bisa tampil seperti musim pertamanya di MU karena ia tak berkomitmen penuh pada kontraknya di MU. Scholes kemudian memberikan contoh di mana sang striker absen membela Setan Merah di laga lawan Middlesbrough di ajang Piala FA. Cavani saya pikir memalukan tahun ini. Ia hampir tidak pernah bermain, katanya kepada Premier League Productions. Ia menarik diri dari laga Middlesbrough karena ia harus melakukan perjalanan kembali dari manapun ia berada, ketus Scholes. Lucunya, sejak pertandingan Middlesbrough itu saya rasa saya mendengar tadi malam United hanya menang 5 dari 18 pertandingan atau sesuatu sejak itu, ucapnya. Ronaldo jadi kambing hitam atas performa Bruno Fernandes. Legenda Manchester United Gary Neville mengklaim performa Bruno Fernandes menurun pada musim 2021-2022 ini justru gara-gara kehadiran Cristiano Ronaldo. Fernandes tampil gacor sejak gabung Manchester United di awal tahun 2020 lalu. Penampilan mautnya berlanjut pada musim tahun 2020-21 kemarin. Saat itu ia berhasil mengemas 28 gol dari 58 pertandingan di semua ajang kompetisi. Tak hanya itu, Fernandes juga menyumbangkan 17 assist, tapi musim ini Fernandes melempem. Ia hanya bisa mengoleksi 10 gol dan 14 assist dari 46 pertandingan. Menurutnya kehadiran Ronaldo memengaruhi mental Fernandes. Ia disebutnya jadi kurang pede oleh Gary. Itu mengganggu dinamika di ruang ganti untuk Bruno, sambung Gary Neville. Saya pikir Bruno memandangnya seperti ayah baptis di Portugal sehingga itu membuatnya merasa sedikit lebih rendah dari sebelumnya, cetus Gary.